Selamat datang kembali. Anda pernah nggak sih ngerasa ada bagian diri yang kayaknya pengen disembunyiin? Bahkan mungkin dari diri sendiri. Ambisi yang agak liar mungkin, atau rasa insecure, keinginan yang rasanya kok gelap gitu ya. Nah, iya. Itu dia. Kali ini kita coba kulik lebih dalam nih, bab 9 dari bukunya Robert Greene, The Laws of Human Nature. Oke. Fokusnya ke konsep sisi gelap atau shadow, dan ada yang namanya hukum represi. Hukum represi menarik. Intinya sih memahami kenapa kita sering banget neken bagian diri yang kita anggap kurang oke atau bikin malu. Tujuannya biar apa nih? Ya, biar kita bisa kenal dan lebih nerima sisi tersembunyi ini, jadi lebih utuh. Jadi ini soal keutuhan diri ya. Karena sebenarnya kita semua punya sisi ini kan? Pasti, semua orang punya. Pertanyaannya jadi bukan ada atau enggak, tapi gimana caranya biar bisa lihat dengan jujur. Terus, mungkin nggak sih malah dimanfaatin secara positif? Nah, itu dia tujuannya, mengintegrasikannya. Oke. Mari kita mulai deh. Jadi, shadow atau sisi gelap itu sebenarnya apa sih? Shadow itu bagian dari kepribadian kita yang isinya sifat, dorongan, keinginan yang kita tolak atau kita tekan. Ditekan karena? Ya karena kita anggap nggak sesuai sama citra diri ideal kita atau nggak cocok sama norma sosial. Contohnya kayak gimana tuh? Bisa macam-macam, ambisi yang terlalu besar, egoisme, rasa nggak aman, agresivitas, bahkan sisi rapuh kita, kerentanan. Oh, jadi ini kayak sampah emosional yang kita simpen di bawah karpet gitu ya? Karena dari kecil diajarin harus baik, jangan egois, jangan kelihatan lemah. Betul banget. Tekanan dari orang tua, lingkungan, budaya, itu semua membentuk standar kita harus tampil gimana. Terus, hukum represi itu maksudnya apa? Apa yang terjadi sama sifat-sifat yang ditekan ini? Nah, hukumnya bilang, sifat yang ditekan itu nggak hilang. Sama sekali nggak. Dia cuma pindah ke bawah tanah. Ke alam bawah sadar gitu. Persis, tapi tetap aktif di sana. Dan uniknya, makin kuat kita neken, makin besar potensinya buat bocor atau malah meledak suatu saat, tanpa kita sadar. Bocor, meledak. Kedengerannya agak serem ya. Maksudnya bocor itu gimana dalam perilaku sehari-hari? Yaitu tadi, perilaku yang kontradiktif. Oh, oke. Misalnya orang yang kelihatannya super tangguh, macho banget, tapi dikit-dikit tersinggung, gampang banget marah. Kayak Richard Nixon yang disebut Green itu ya. Obsesi citra kuat, tapi sebenarnya rapuh. Tampil alim banget, suci gitu, ternyata di belakang haus kekuasaan. Jadi ledakan emosi yang kayak nggak ada sebabnya. Atau baperan berlebihan, itu bisa jadi tanda si shadow lagi kesenggol. Bisa banget, itu sinyal ada saras yang kena, shadow-nya bereaksi. Waduh, berarti PR pertama itu nemenin shadow diri sendiri ya. Tapi gimana caranya? Kan katanya tersembunyi. Emang ini bagian paling tricky, tapi ada caranya. Coba amati sifat kamu yang paling, paling dominan, paling kelihatan, atau bahkan yang paling ekstrem. Oke, sifat dominan. Terus? Kemungkinan besar, sifat kebalikannya yang kamu tekan itu adanya di shadow. Terus perhatiin juga momen-momen kamu kesel banget atau tersinggung parah, itu biasanya ada pemicu di shadow. Coba ingat-ingat masa kecil juga ngaruh nggak? Sifat-sifat kita yang dulu ada tapi kok sekarang hilang. Kayak yang Carl Jung lakuin itu. Yap, betul. Menggali masa lalu, ingat-ingat bagian diri mana yang hilang atau ditekan, itu bisa bantu banget. Tapi ingat ya, tujuannya bukan cuma tahu. Bukan cuma tahu, terus? Langkah penting berikutnya itu menerima dan mengintegrasikan. Mengintegrasikan, maksudnya gimana tuh? Dijadiin satu sama kepribadian kita. Iya, jadi diri kita yang utuh. Ini bukan berarti jadi jahat atau gimana ya, tapi justru dengan menerima sisi ini ada energi besar yang bisa bebas. Seringnya energi kreatif. Energi kreatif dari sisi gelap. Wah, ini menarik. Gimana caranya? Contoh Lincoln tadi gimana? Lincoln itu sadar dia ambisius banget tapi juga punya sisi melankolis yang dalam. Dia nggak menyangkal dua-duanya. Terus dia apain? Dia pakai keduanya. Ambisinya jadi penggerak, melankolisnya jadi sumber empati. Jadilah pemimpin yang kuat tapi juga manusiawi. Oke. Jadi kita bisa arahin sifat gelap ini ke hal produktif ya. Perfeksionis jadi etos kerja tinggi. Bisa. Sensitif jadi empati. Sifat pemberontak jadi inovasi. Kenapa enggak?
Jadi nggak selamanya jadi anak baik itu bagus ya. Ada saatnya kita perlu nunjukin taring dari shadow kita. Tapi secara sadar gitu. Nah, persis. Kalau terlalu baik, terlalu nurut terus, kita bisa diinjak-injak orang. Ada kekuatan loh kalau kita bisa nunjukin shadow secara terkontrol. Maksudnya? Ya belajar lebih berani, punya opini sendiri, tegas kalau emang perlu, nggak usah terlalu takut dihakimi. Kapan misalnya kita perlu nunjukin sisi tegas ini? Pas ada ketidakadilan misalnya, atau pas berhadapan sama orang yang toksik atau menghalangi jalanmu dengan cara nggak bener, sedikit menyenggol secara strategis itu kadang perlu buat membela diri atau nilai-nilai kita. Ini bukan marah membabi buta ya, tapi penegasan diri yang sehat. Oke, jadi intinya nih, menghadapi shadow ini bukan berarti kita jadi jahat atau gimana. Tapi lebih ke merangkul semua bagian diri kita, yang terang maupun gelap, biar jadi pribadi yang lebih utuh, lebih otentik. Betul banget. Dengan paham dan nyatuin sisi gelap ini, kita jadi nggak gampang dikendalikan sama pola-pola lama yang mungkin nggak kita sadari. Malah kita dapat kendali lebih buat ngebentuk karakter kita sendiri. Jadi lebih berdaya ya, nggak gampang ditebak juga. Iya, jadi lebih sulit dimanipulasi. Kita punya lebih banyak warna dalam diri kita. Menarik banget ini. Oke, sebelum kita tutup, mungkin ada satu pertanyaan buat direnungkan pendengar di rumah ya. Boleh, monggo. Kira-kira nih, energi unik apa, entah itu kreativitas, ketegasan, ambisi, atau apapun, yang mungkin sekarang lagi kekunci di dalam sisi gelap Anda, dan lagi nunggu buat diakui dan dilepasin, kalau Anda berani ngadepinnya. Pertanyaan yang bagus buat refleksi. Sip! Sampai jumpa di penjelajahan kita berikutnya.